kita ganti ke ini. Jadi saya tuh dulu suka nonton Metro TV dulu, tapi sekarang tidak pernah nonton TV sekitar hampir 3 tahun. Pernah nonton TV kecuali timnas main, ya dulu. Terus ketika lihat YouTube sering muncul Mbak Nana Najwa Shihab, sing ayu kuwi Mas, tahu ya? Yang hidungnya mancung. Bagi jenengan cantik, Ya, bagi saya kok kurang proporsi, ya kan pribadi Mas. Iya, selera kita kan berbeda. Ya. Itu putrinya ulama besar saya kira, Mbak Nana itu, termasuk Mbak Yeni Wahid berarti. Jilbabnya yang separuh itu Mas. Ya. Mbak Nana nggak pakai. Ini saya tahu arah pertanyaannya kemana ini. Menurut orang umum sih, kok ngono ya? Iya. Iya. Nah, menurut Mas Bonang bagaimana? Apa ikut versi orang umum atau ada jarak pandang yang berbeda? Sebenarnya pertanyaan ini kurang layak untuk ditujukan ke saya, karena saya bukan ahli fikih. Dan Mas Hendra, maaf, saya berusaha berjuang untuk melepaskan diri dari keraguan dalam hidup saya. Iya. Ketika saya menikmati berspiritual dan mengalami sendiri, saya ada pergeseran kedudukan, Mas. Jadi saya tidak meletakkan diri pada sebuah kursi agama. Apakah saya beragama? Ya agama, semua agama saya bisa rasakan kok. Tapi yang jelas saya berdoa. Nah, kalau ditanya tentang jilbab, ya dalam posisi saya memandangnya, ketika ada rambut yang terurai gitu, kenapa saya tidak bisa melihat sisi keindahan di situ? Iya. Kemudian ketika ada jilbab sing puantes, saya pun melihat keindahan di situ. Jadi bagi saya berjilbab tidak berjilbab ya asalkan wajar dan sopan ya tidak ada masalah. Ini bahasa keyakinan Mas. Kalau keyakinannya panjenengan, yang Tuhan nilai itu kira-kira pakaian atau hati pikiran dan kelakuan kita. Ya. Kalau utuh Mas ya, saya melihatnya ketuhanan itu sebuah konsep keutuhan. Artinya antara isi luar ini ada dalam suatu keselarasan. Tidak bisa kita hanya kemudian dalamnya diperkuat, luarnya berantakan. Kalau memang tersengaja seperti itu tidak masalah, tapi jangan dikatakan manusia itu sudah nunggal ketika dalam dan luarnya tidak sinkron. Bagi saya ketunggalan itu ya ketunggalan semua unsur itu. Unsur manusia kita ini, material, akal, jiwa, ruhania, ini menuhan semua. Itu keutuhan. Bahkan keutuhan lagi, Tuhan lagi. Berarti harus proporsional. Intinya proporsional atau gimana? Ada seorang tukang becak ya, di pinggir kali. Saya kenal namanya itu Mbak Mat, sudah almarhum. Secara material, Mbak Mat ini orang lapisan bawah, tukang becak yang ya sekali dua kali narik di pusat kota Surabaya, di sungai daerah Ngagel itu, sungai apa itu, mangkalnya di situ. Iya. Dohir kita melihatnya ini orang pinggiran, orang termarginalkan.
Tapi ketika saya dalami, sesuatu yang istimewa ternyata. Istimewa sekali. Sangat berkesan beliaunya bagi saya itu. Nilai-nilai keluhuran keilahiannya begitu kuat tertanam. Antara mutiara dalam dan mutiara luar, saya melihatnya awalnya meremehkan, Mas. Nek wong sing kuat spirituale mestinya secara material juga tertata, mampu gitu. Ternyata tidak seperti itu. Spiritualnya beliau itu kuat. Kehidupan yang saya anggap marginal tadi ternyata sangat cukup bagi beliau, dan beliau menemukan kenikmatan di situ. Nah, terus aku kata lapo. Saya menilainya dari sudut sudut materialis mungkin ya. Nah, itu salah satu nilai yang menghentakkan saya. Manusia itu tidak bisa sederhana itu. Apalagi kalau kita menilai dan menjustifikasi orang lain, menghakimi. Waduh, saya kira sulit ya. Sebuah kelancangan spiritual kalau kita menghakimi orang lain. Itu gailok pol gitu. Gailok pol. Apalagi iku salah, iku sesat. Ya, coba kita alur ke dalam. Ketika kita mampu mengatakan bahwa orang itu salah, ini ada kecongkakan yang luar biasa. Dan itu yaitu jangan sampai terjadi. Tidak boleh kita seperti itu. Terus kalau misalnya di dalam praktik kehidupan sehari-hari ya, jadi sekali lagi yang saya tanyakan adalah apa yang pernah saya dengar. Saya pernah dikasih tahu sama ini orang Kopassus dia, tapi spiritualnya luar biasa. Kita itu harus senantiasa merasa bersalah terus di dalam hal apa, merasa bersalah terus. Merasa salah itu fungsi untuk kemudian membangun spiritual kita. Itu seberapa besar sih, Mas, untuk menuju jalan Tuhan yang benar itu? Itu bukan jalur saya, Mas Hendra. Bagi saya perasaan bersalah itu justru akan memperburukkan diri saya. Rasa bersalah yang bagaimana sih? Ya setiap manusia pasti bersalah ya, sebagai sebuah proses introspeksi diri. Jangan terjebak pada rasa bersalahnya. Kalau saya justru perasaan bersalah ini harus saya atasi, saya tangani, saya rengkuh dia. Kalau mungkin bagi yang lain ya, saya juga bisa kok merasakan semakin menguatnya spiritual dengan berpondasikan rasa salah dan penyesalan. Saya agak bisa kok memahami itu. Tapi ketika saya praktekkan pada diri saya sendiri, penerimaan atas diri saya apa adanya. Aku salah, yo opo anjene wong aku salah. Ya saya terima kesalahan itu sebagai sebuah kelemahan saya. Tak terima dewe, tak rengkuh dewe, tak kasih sayangi dewe. Ya, di situ saya menemukan
energi tersenyum saya. Nah, ketika rasa itu sudah saya peroleh, ya saya merasa akan bangkit dari rasa bersalah itu. Saya lepaskan diri dari rasa salah itu, dan saya kira dia akan menerima saya apa adanya, sehingga saya pun harus menerima diri saya apa adanya. Siap.